Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Ismail Ada Ternak, peternak ayam kampung petelur skala rumahan. Pada hari ini, satu hari setelah ayam pindah kandang. Jadi alhamdulillah ayamnya sehat-sehat dan tidak ada ayam yang terlihat lemas, dan semuanya aktif. Mereka menceker-ceker ataupun berlarian sana kemari. Jadi di ayam kita ini besarnya tidak sama. Jadi ini ada 4 usia berbeda dan semuanya jarak 5 hari penetasan. Jadi ini yang paling tua sekarang ini usianya 32 hari. Jadi masih ada yang usia 2 minggu ataupun di bawah 2 minggu. Jadi alhamdulillah semuanya sehat-sehat. Jadi di kandang ini kalau malam ini kita tutup terpal. Ini kita tutup terpal hanya di bagian belakang. Tapi di bagian samping ini tetap kita buka. Jadi untuk menjaga kesehatan ternak hewan kita setelah pindah kandang ini harus kita jaga dan kita rawat. Salah satu perawatan yang paling utama yang saya lakukan adalah membuat alas kandang tetap kering. Jadi ini alas kandang kita usahakan untuk selalu kering. Cara untuk kering adalah jangan sampai air dari tempias di luar itu masuk ke dalam. Kemudian jangan sampai kita lihat, perhatikan untuk bagian atap. Bagian atap jangan sampai ada yang bocor ketika hujan. Ini nanti bisa menjadi penyebab untuk timbulnya bakteri dan juga jamur yang bisa berbahaya untuk ayam. Jadi di sini saya mau berbagi perawatan setelah ayam pindah kandang. Salah satu yang harus kita gunakan adalah menggunakan jamuan. Kenapa? Karena ketika ayam pindah kandang, sudah pasti ayam akan mengalami sedikit stres. Karena yang pertama adalah suhu yang berbeda. Karena biasanya ketika di kandang brooding, itu ayam suhunya itu terjaga. Karena ketika dingin, kita beri lampu pemanas, dan ketika siang suhunya itu stabil. Jadi mereka tidak pernah kedinginan. Tapi ketika kita lepas di sini, ini terlalu bebas, dan malam juga ini terbuka di bagian sebelah kanan saya. Jadi sudah pasti udara akan dingin. Ini bisa mempengaruhi kesehatan ternak kita. Tapi alhamdulillah di kandang kita ayamnya sehat-sehat, langsung aktif dan langsung bisa beradaptasi. Jadi rahasianya di sini akan saya bagi. Sebenarnya bukan rahasia, tapi ini adalah metode yang sebenarnya dulu dibuat oleh orang-orang tua kita terdahulu, dimana dengan jamu-jamuan saja ayam bisa tetap sehat tanpa harus menggunakan vitamin ataupun antibiotik. Bisa teman-teman lihat ayamnya sehat, semuanya lincah dan tidak ada satupun yang terlihat lesu, semuanya aktif bergerak. Jadi untuk menjaga kesehatan ternak kita terutama ketika pindah kandang, jadi di sini yang saya lakukan adalah menggunakan jamu-jamuan. Jamu-jamuan ini sudah sejak dahulu kala sudah dibuat oleh nenek moyang kita untuk menjaga kesehatan dari ternak ayam kita. Kenapa menggunakan herbal? Karena ayam ini adalah ayam yang nantinya juga saya konsumsi, untuk sebagian saya jual, dan juga saya ambil telurnya yang setiap harinya ini dikonsumsi oleh anak-anak saya dan juga untuk keluarga saya. Jadi saya ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, maka saya berikan untuk ayam-ayam saya ini full organik. Hanya pakan saja yang beli, tapi untuk perawatan itu semuanya organik. Semuanya menggunakan bahan herbal. Jadi di sini yang pertama saya gunakan adalah daun pepaya. Daun pepaya ini saya gunakan karena ini kecil, pohonnya masih kecil, saya ambil ini 3 helai. Kemudian untuk jahenya itu kira-kira
1 ruas jari. Ini sudah cukup untuk ayam 147 ekor. Kemudian di sini kita gunakan gula merah. Gula merah ini juga untuk penambah stamina ayam. Kemudian di sini bawang putih. Nah, jadi 3 bahan ini yang kita gunakan, 4 bahan bersama dengan gula merah. Jadi gula merah ini tidak semua nanti kita buat ya teman-teman. Di sini saya hanya buat separuh dari sini aja. Nanti kita blender untuk kemudian kita campur pada pakan ayam. Ini sudah kita blender. Kemudian kita campur pada 2 kilo pakan ayam. Tidak banyak karena nanti akan kita bagi 2. Ini sebagian untuk indukan, agar indukannya bisa produktif dan aktif bertelur. Jadi ini kita campur menjadi satu. Jadi ini tidak basah ya teman-teman. Jadi bukan basah tapi nanti memal, karena kita hanya mencampurkannya sedikit. Jadi nanti ini nggak basah. Jadi setelah kita campur tuh seperti ini, tidak basah tapi juga tidak kering. Jadi memal. Jadi jangan sampai basah ya teman, karena basah itu bisa membuat timbulnya jamur. Apalagi di cuaca hujan di mana kelembapan tinggi, itu bisa membuat jamur itu mudah berkembang. Jadi di sini pakan itu tetap kita buat kering, tidak basah tapi juga tidak terlalu kering. Jangan sampai basah. Untuk teman ada yang bertanya, kenapa dicampur ke pakan tidak minum? Karena ini saya blender semuanya sampai halus, jadi bisa kita campur sampai ampas-ampasnya ke dalam pakan. Jadi di dalam ampas juga masih terdapat sisa kandungan nutrisi, dan itu sangat bagus untuk ayam. Jadi semua kita blender, jadi tidak ada yang terbuang. Jadi ampasnya pun termasuk ampas dari jahe dan juga pepaya tadi itu tercampur dan nanti akan termakan oleh ayam. Jadi itu kenapa saya tidak campur ke minum, agar semua nutrisi itu bisa tercampur ke pakan dan bisa terserap sepenuhnya oleh ayam. Sekarang kita tinggal tuang ke pakan. Kita lihat reaksi ayam dan mereka langsung mendekati tempat pakan. Ini artinya ayamnya sehat-sehat. Dan untuk tempat pakan untuk anak ayam sebaiknya gunakan yang seperti ini, karena ini sangat rekomen untuk anak ayam. Jangan gunakan yang seperti ini, karena seperti ini itu tidak stabil. Jadi dia ketika makan berat sebelah dia bisa mereng, jadi tidak semua bisa makan. Tapi kalau yang seperti ini semua DOC bisa makan karena dia bisa stabil. Jadi teman-teman lihat, ayamnya sehat-sehat dan semuanya sangat lahap makan. Ini karena rutin kita berikan jamuan pada ayam ini ketika sudah usia 1 minggu. Jadi ketika di usia 1 minggu, kalau kita rutin memberikan jamuan ini, insya Allah ayam kita akan sehat. Nah, bisa teman-teman lihat, mereka sangat lahap. Padahal ini 1 hari setelah pindah kandang, tapi mereka tidak stres. Jadi dengan jamu-jamuan saja ayam kita sudah sehat. Jadi perlunya rutinnya kita memberikan jamuan itu agar ayam benar-benar terbiasa dengan jamuan ketika pagi, dari mulai kecil maksud saya, sehingga kekebalan tubuh mereka sampai dewasa itu tetap bagus. Jadi walaupun pindah kandang, ketika malam itu terbuka dan hanya sebelah kanan saya yang tertutup, ayam tetap sehat walaupun malam hari tanpa lampu penghangat. Padahal usianya paling besar ini baru 32 hari dan dikurangi 5 hari untuk 4 tetasan.
Jadi usianya ini 4 tetasan berbeda. Alhamdulillahnya semua sehat dan belum ada kematian dari total 147 ekor. Dan mereka tidak berantem, tidak kanibal, tidak saling beradu. Jadi tempat pakan itu harus kita buat banyak agar cukup. Nah, sana kosong, mungkin belum ada yang tahu untuk sana. Jadi sekian dulu sharing saya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.